BBM naik kok malah diprotes di negara-negara lain, malah BBM lebih mahal daripada di Indonesia. Terus negara Indonesia adalah negara terakhir yang menaikkan harga BBM daripada negara-negara lain. Jadi kalau membandingkan itu harus apple to apple. Mari kita lihat. Negara-negara di Asia, satu di Malaysia, sekarang harga BBM 6.000, di Vietnam 16.000, di Singapura 29.000. Nah, itu ternyata lebih tinggi daripada Indonesia. Tunggu dulu, gajinya di sana berapa dulu? Menurut Wage Center, rata-rata gaji di sana itu 4.000 dolar, setara dengan 68 juta rupiah. Masa mau disamakan dengan gaji yang cuma 4 juta, 5 juta itu pun di Jabodetabek. Sekarang di Western, pertama di Amerika, harga BBM di sana per liternya 11 hingga 17.000 tergantung daerahnya di mana. Pendapatan gaji rata-ratanya di sana 2.000 dolar. Terus di Kanada per liternya 1,46 dolar setara dengan 16.000. Gaji di sana 2.600 dolar setara 29 juta. Masih jauh. Di Eropa, satu di Jerman, sekarang harga BBM mencapai 2,4 hingga 2,30 euro atau setara 30 hingga 33.000 tergantung daerahnya di mana. Gaji rata-rata di sana 2.200 euro atau setara 35 juta. Terus di Prancis sekarang harga BBM di 2,17 euro atau sekitar 33.000. Gaji di sana rata-ratanya dari 1.600 hingga 2.200 atau setara 26 juta hingga 35 juta. Jadi masih jauh dengan Indonesia, nggak bisa dibandingin. Yang gaji di Indonesia itu UMR-nya di bawah 7 juta, itu pun di daerah Jabodetabek. Di luar Jabodetabek UMP-nya kecil. Tapi BBM disamaratakan. Belum lagi harga bahan makanan yang juga sama-sama naik. Apalagi kita sama-sama tahu bahwa BBM naik di Indonesia itu bersamaan dengan minyak dunia yang lagi turun. Dan kenapa Vivo harganya murah didiskriminasi gitu, dipaksa harus dinaikkan harganya. Apalagi Ibu DPR mengatakan bahwa kenaikan BBM hari ini harus dipahami masyarakat bahwa itu untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi nggak tahu sejahteranya di mana karena bukan cuma BBM doang yang naik. Kebutuhan untuk makan, untuk transportasi naik, tapi pendapatan nggak naik-naik karena gajinya emang nggak naik-naik. Jadi gimana? Masih mau menyamakan negara Indonesia dengan negara-negara lain yang pendapatan atau gajinya itu euro atau dolar? Hah? PDIP ancam turunkan 15.000 orang kepung istana jika harga BBM naik. Tapi itu bukan sekarang, itu 2013 lalu di mana BBM naik kurang dari 700 perak. Padahal hari ini BBM resmi naik di mana Pertalite harganya 10.000 per liter, Pertamax 14.500 dan solar 6.800. Tapi tidak ada satu partai pun yang mengancam akan mengepung istana jika BBM ini naik. Satu dari beberapa alasan pemerintah mengapa menaikkan harga BBM adalah karena 70% dari BBM bersubsidi dinikmati oleh orang-orang mampu. Padahal dengan menaikkan harga BBM itu bukan cara yang kreatif apalagi solutif. Mengapa? Karena kenaikan BBM ini bisa berdampak terhadap segala sektor. Karena itu, seorang ekonom mengatakan bahwa hari-hari ini Indonesia terancam stagflasi, di mana kenaikan laju inflasi yang cukup signifikan tapi tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan. Bahkan hitungan ekonom, jika harga BBM naik di angka 10 hingga 20%, maka kemungkinan inflasi akan mencapai di 0,75%. Itu dari harga BBM saja, belum dari sektor lain seperti dari harga pangan. Kita sama-sama tahu bahwa tingkat inflasi bahan makanan per bulan Agustus bulan lalu itu mencapai di 8,55%. Karena itu diperkirakan bulan ini, bulan September, akan naik di atas 10%. Lalu apa dampak dari inflasi? Turunnya nilai mata uang, naik harga barang dan jasa, semakin besarnya pengangguran, semakin turun kesejahteraan masyarakat, dan kehilangan investasi. Ketika harga pangan naik, BBM naik, namun Pak Menko masih mengatakan bahwa meskipun BBM naik, namun beliau yakin bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik. Intinya percaya diri itu memang harus, namun jangan sampai terlalu percaya diri mengakibatkan tercekiknya masyarakat Indonesia. Bukannya pemerintah yang semakin sadar, ini malah masyarakat yang dipaksa untuk sabar dan mengikuti segala aturan.